Halo Sobat Adsen, salam pintar! Bersama Kak Ici, tutor ekonomi adsen.id. Pada video kali ini kita akan membahas soal mengenai otoritas jasa keuangan. Kalian siap? Baik, Sobat Adsen, kita akan membahas soal yang pertama. Peraturan yang mengatur dan membahas Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000, B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, C. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, D. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, serta yang E. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008. Oke, seperti yang kita tahu teman-teman, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu dibentuk sebagai jawaban atas kebutuhan pengawasan lembaga-lembaga keuangan ya. Apalagi saat ini juga semakin berkembang lembaga keuangan mikro ya, seperti peer-to-peer lending dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu dijawab dengan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, karena dulunya sebelum OJK dibentuk, pengawasan lembaga keuangan murni dilakukan oleh Bank Indonesia. Tapi karena lembaga keuangan semakin berkembang gitu kan, semakin berdiversifikasi, macam-macam jumlahnya, macam-macam bentuknya. Nah, ini di-split ya tanggung jawabnya supaya tidak terlalu berat nih Bank Indonesia. Jadi di-split, untuk pengawasan makroprudensial diserahkan oleh kepada Bank Indonesia, kalau mikroprudensial itu diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Maksudnya apa sih? Jadi kalau pengawasan mikroprudensial itu lebih ke arah pengawasan operasional sehari-harinya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada laporan mengenai penipuan dan yang lainnya, itu diatasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tapi kalau pembentukan peraturan-peraturan yang umum itu merupakan wewenang dari Bank Indonesia selaku pemegang kewenangan makroprudensial. Oke. Nah, kalau menurut sejarah ya, OJK ini dibentuk ya, atas dasar peraturan perundang-undangan ya. Peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan ya. Nah, oke. OJK ini dibentuknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disahkan ya. Jadi Undang-Undang OJK disahkan tanggal 22 November ya, tahun 2011. Nah, undang-undangnya apa sih? Jadi undang-undang OJK ini yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Oke, yang mana dalam Undang-Undang OJK ini juga dijelaskan mengenai definisi dari OJK ya. Definisi OJK adalah lembaga yang bertugas melakukan pengawasan sistem keuangan secara mikroprudensial ya. Oke, jadi inilah definisi dari OJK ya, yakni lembaga yang bertugas melakukan pengawasan sistem keuangan secara mikroprudensial. Nah, OJK ini sendiri nanti akan dipilih ya dan dilantik oleh presiden begitu. Nah, untuk OJK ini dipimpin oleh Dewan Komisioner ya. Nah, kalau untuk Bank Indonesia itu nanti dipimpinnya oleh pimpinan-pimpinan jajaran dari
direksi-direksi Bank Indonesia gitu ya. Jadi yang pemimpinnya adalah Gubernur Bank Indonesia begitu. Itu adalah perbedaan antara OJK dan Bank Indonesia. Nah, tapi setelah dibentuk tahun 2011 ini nggak langsung bertugas untuk mengawasi perbankan ya. Perlu ada alih tugas yang cukup panjang. Tapi secara official, secara resminya OJK baru mengawasi lembaga perbankan itu tahun 2013 ya. Mengawasi perbankan secara resmi perbankan secara resmi itu baru di tahun 2013 ya. Jadi sebelum tahun 2013 ini masih penyesuaian, jadi masih mengambil alih pengawasan tugas-tugas seperti lembaga keuangan mikro ya. Yang kita tahu ya seperti peer-to-peer lending dan yang lainnya. Oke, jadi bisa kita simpulkan di sini, peraturan yang mengatur dan membahas lembaga otoritas jasa keuangan atau OJK jelas ya merupakan undang-undang yang juga mengesahkan berdirinya OJK, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Baik Sobat Adsen, kita akan membahas soal selanjutnya. Di bawah ini adalah tugas OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berupa pengawasan lembaga keuangan bank maupun non-bank, kecuali A. Kegiatan jasa keuangan sektor asuransi, B. Kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, C. Kegiatan jasa keuangan sektor real, D. Kegiatan jasa keuangan sektor dana pensiun, serta yang E. Kegiatan jasa keuangan sektor pasar modal. Oke, nah sesuai dengan undang-undang pengesahan OJK, jadi di dalam undang-undang itu juga dijelaskan mengenai tugas serta wewenang dari OJK ya, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, dalam undang-undang tersebut dijelaskan ada beberapa lembaga yang diawasi oleh OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari. Nah, apa saja lembaga keuangan tersebut? Oke, di sini kita akan uraikan ya. Lembaga keuangan baik itu bank maupun non-bank. Lembaga keuangan bank maupun non-bank yang diawasi OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Oke, yang pertama tentunya seperti yang kita tahu, yakni lembaga keuangan perbankan ya. Lembaga keuangan perbankan. Nah, untuk lembaga keuangan perbankan, ini contohnya seperti bank umum ya, yang sering kali kita datangi misalkan untuk menabung atau untuk meminjam uang. Begitu juga nanti dengan bank perkreditan rakyat, itu semua diawasi oleh OJK. Tapi hanya secara mikroprudensial ya. Karena kalau secara makroprudensial, secara garis besarnya, garis umumnya, kebijakan itu tetap merupakan wewenang dari Bank Indonesia ya. Sebelum OJK terbentuk itu juga pengawasan seluruhnya dari Bank Indonesia, tapi sekarang udah split. Jadi untuk mikroprudensialnya itu baru diawasi oleh OJK. Jadi masalah operasionalnya saja, bukan garis besarnya ya. Jadi kalau garis besarnya seperti kebijakan perbankan yang harus ditaati itu merupakan kewenangan dari Bank Indonesia gitu ya. Perlu dibedakan. Oke, selain lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan yang lainnya yang juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga keuangan pasar modal ya. Jadi yang memberikan pelayanan berupa penyediaan sarana-sarana yang mendukung pasar modal ya, seperti emitennya atau perusahaan efeknya dan yang lainnya itu merupakan di bawah pengawasan dan monitoring dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, selanjutnya lembaga keuangan yang ketiga adalah industri keuangan non-bank ya. Industri keuangan non-bank. Nah, untuk industri keuangan non-bank ini sering disingkatnya sebagai IKNB.
Oke, industri keuangan non-bank ini contohnya seperti apa saja? Yang pertama ada asuransi ya. Jadi asuransi ini merupakan lembaga yang sifatnya mengalihkan resiko ya dari si nasabahnya ke lembaga asuransinya. Tapi dengan catatan si nasabahnya harus membayar premi asuransi setiap bulan biasanya. Nah, contohnya misalkan saya punya mobil nih, pengen diasuransikan. Nah, jadi saya harus bayar premi asuransi setiap bulannya dengan nominal tertentu. Tapi, kebanyakan pihak asuransi ini hanya mau memberikan ganti rugi, nggak sampai 100% sih kebanyakan ya. Biasanya kurang dari 100%. Contohnya mobil saya hilang, nah ini bisa ditanggungkan resikonya oleh pihak asuransi. Atau misalkan rusak, nah itu ada ganti rugi lah dari pihak asuransi. Cuma nggak 100% juga, ada nominal maksimal gitu ya. Oke, nah selain asuransi ada apa saja? Ada dana pensiun ya atau DAPEN. Jadi lembaga yang menghimpun dana dari pekerja yang masih dalam masa kerja, yang nantinya dana tersebut diberikan ketika sudah melalui masa pensiun ya. Nah, ini merupakan tugas dari dana pensiun. Dan juga lembaga DAPEN itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, selain asuransi dan DAPEN juga ada lembaga pembiayaan ya. Contohnya leasing gitu ya, pegadaian dan yang lainnya ya, dan lain-lain yang pasti termasuk ke dalam industri keuangan non-bank atau IKNB. Nah, selanjutnya lembaga keuangan lainnya yang juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga keuangan mikro ya, lembaga keuangan mikro atau keuangan mikro atau LKM ya. Nah, contohnya dari lembaga keuangan mikro apa saja? Nah, sekarang nih yang lagi happening ya, yang lagi booming adalah fintech ya, yakni peer-to-peer lending contohnya. Nah, jadi fasilitas atau institusi ya, lembaga yang memberikan lending, yang memberikan pembiayaan bagi para peminjam ya secara langsung, namanya peer-to-peer lending ya, atau yang sering kita kenal dengan pinjaman online, itu yang legal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tapi hati-hati juga ya, karena saat ini sudah banyak sekali situs-situs lembaga pinjaman online yang ilegal dan tidak terdaftar di OJK. Jadi kalau misalkan ingin memanfaatkan layanan pinjaman online itu juga harus dilihat dari izin dan legalitasnya yang sudah tercantum dalam OJK, gitu ya. Oke, inilah 4 lembaga keuangan bank maupun non-bank yang diawasi oleh OJK. Yang pertama, lembaga keuangan perbankan. Yang kedua, lembaga keuangan pasar modal. Yang ketiga, industri keuangan non-bank atau IKNB. Dan yang keempat, lembaga keuangan mikro atau LKM. Oke, sekarang kalau kita kembali ke soal, nah kita diminta untuk menentukan yang bukan ya, karena ada keterangan kecuali. Berarti yang bukan di antara 4 lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK. Untuk yang A, kegiatan jasa keuangan sektor asuransi. Nah, ada nggak asuransi di sini? Ada ya, asuransi ini masuk ke dalam IKNB. Jadi, tentunya diawasi oleh OJK. Jadi, yang A bukan jawabannya. Untuk yang B, kegiatan jasa keuangan sektor perbankan. Nah, jelas ada ya di poin pertama nih, diawasi oleh OJK. Yang C, kegiatan jasa keuangan sektor real. Ada nggak di sini? Oh, nggak ada ya. Berarti untuk yang C kita kunci merupakan jawaban pada soal tersebut karena bukan merupakan lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lalu yang D, kegiatan jasa keuangan sektor dana pensiun. Ada nggak? Ada nih ya. Dana pensiun atau DAPEN itu merupakan bagian dari IKNB ya, industri keuangan non-bank, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lalu yang E, kegiatan jasa keuangan sektor pasar modal. Nah, kita tahu pasar modal di sini juga diawasi oleh OJK ya. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa yang bukan merupakan lembaga yang diawasi oleh OJK menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah yang C, kegiatan jasa keuangan sektor real. Baik Sobat Adsen, kita akan membahas soal selanjutnya. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang mana artinya adalah
A. Memiliki kebebasan untuk menciptakan kebijakan perbankan. B. Lembaga yang tidak terikat pada peraturan serta tujuan tertentu. C. Tidak ada campur tangan pihak lain dalam menjalankan tugasnya. D. Tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap siapapun terkait hasil kinerja. Serta yang E. Memiliki kebebasan dalam menentukan peraturan. Oke. Nah, sama seperti lembaga-lembaga yang lainnya, OJK juga memiliki ciri, yakni berupa lembaga yang independen. Maksudnya apa lembaga independen? Berdiri dengan sendiri ya, jadi berdiri sendiri. Nah, apa sih maksudnya berdiri sendiri? Maksudnya adalah terlepas dari intervensi pihak manapun ya, dari intervensi pihak manapun. Jadi dalam melakukan kinerjanya, OJK ini terlepas dari intervensi dari pihak manapun. Apa sih intervensi? Intervensi itu merupakan pengaruh ya, atau tuntutan dari pihak manapun. Jadi maksud dari OJK yang bekerja secara independen adalah tidak ada campur tangan pihak manapun, ya. Tidak ada campur tangan pihak manapun ya dalam melakukan kinerjanya. Melakukan kinerja. Nah, oleh karena itu, ya, jawaban yang paling tepat berkaitan dengan pertanyaan, yakni arti dari lembaga independen yang disandang oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah jelas ya, yang C. Tidak ada campur tangan pihak lain dalam menjalankan tugasnya atau dalam melakukan kinerjanya. Sobat Adsen, demikian pembahasan soal mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pintar. Sekian Sobat Adsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsen juga bisa mengunjungi adsen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsen, salam pintar!